Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini di kediaman Pak Yusuf ya. Masya Allah sudah berapa lama sih ini Pak? Di sini? Iya. 16 tahun. 16 tahun ya di sini ini ya, ya. Masya Allah. Nggak pindah-pindah ya dari sekian lama tuh, Masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, yang menempati juga selalu mendapatkan keberkahan ya, baik dimanapun berada insya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini diberikan pertolongan dan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langkah-langkah kita menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat kita insyaallah ta'ala. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada ahlul bait, para sahabat beserta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Dan kita berharap mudah-mudahan sebagaimana kita disatukan di majelis ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan untuk satu majelis bersama junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di Jannatul Firdaus yang tertinggi insya Allah Taala. Kita sadar bahwa amal kita tidak seberapa, namun kita harus tetap berharap untuk bisa satu majelis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan ini kita melanjutkan untuk membaca dan mengkaji hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin tentang Kitabul Fadail ya, tentang kitab Fadail ya, keutamaan-keutamaan yang ada, yang alhamdulillah kita sudah selesai membahas pada dua pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang Al-Mu'awwidhatan ya. Surat Al-Fatihah, kemudian apalagi 3 kul ya. Kita sudah bahas di kediaman Pak Mas Agus pada waktu itu kalau tidak salah. Insya Allah kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan wa fi riwayati Abi Dawud tashfa'u ya. Baik, silakan ada yang mau baca terjemahan. Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Quran surat Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata hadis hasan. Dalam riwayat Abu Dawud tashfa'u. Ya, baik. Terima kasih. Jamaah sekalian, ini hadis menjelaskan tentang keutamaan satu di antara sekian banyak surat yang ada di dalam Al-Quran ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana keutamaan daripada suratul Fatihah ya. Kemudian bagaimana 3 kul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Di dalam hadis ini
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal Qur'ani suratun salasuna ayah, bahwa di antara surat-surat dari Al-Quran, ya, ada yang mengartikan min di sini setengah dari Al-Quran, ya, ada yang mengatakan apa namanya, satu di antara sekian banyak surat yang ada di dalam Al-Quran. Salasuna ayah, yang mana ayatnya itu ada salasuna ayah, ada 30 ayat. Yang 30 ayat ini syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Ya. Ayat ini akan memberikan, kalau syafaat di situ artinya telah memberikan syafaat. Jadi apa istilahnya? Past tense ya. Syafaat ya. Dia memberikan syafaat, telah memberikan syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Ya, bagi seseorang sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Yaitu surat tersebut adalah surat Tabarak, ya, atau surat Al-Mulk. Betul ya, 30 ayat Al-Mulk? Ya. Masya Allah. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, kemudian waqala haditsun hasan. Ya, beliau berkata hadis ini hasan. Dan di riwayat Abu Daud itu dikatakan tashfa, ya. Kalau yang tadi syafaat pakai fi'il madhi, di sini menggunakan tashfa, yaitu fi'il mudhari. Ya, dan artinya sama, yaitu memberikan syafaat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama adalah bayanu fadli suratil mulk wal haddu ala hifdhiha wa tilawatiha. Ya. Menjelaskan tentang keutamaan daripada surat Al-Mulk. Ya. Al-Mulk yang apa? Masya Allah, surat ini sering dibaca, ya, dan sering kita baca insyaallah taala, dan bisa dikatakan bahwa surat Al-Mulk ini diantara surat-surat pilihan yang biasanya dibaca, ya. Al-Fatihah, kemudian apa? Surat Al-Kahfi nanti juga akan dibahas, ya. Ada Yasin, ya. Kemudian Ar-Rahman, surat Al-Mulk ini diantara surat-surat yang sering kita baca. Nah, oleh karena itu dikatakan wal haddu ala hifdhiha wa tilawatiha. Anjuran, ya, dianjurkan sekali bagi kita untuk membaca surat Al-Mulk ini. Ya. Dan juga menghafalkannya, ya. Kalau memungkinkan kita hafalkan surat Al-Mulk ini. Ya. Karena 30 ayat, ya, berarti satu hari, ya, sebulan, ya, Satsis, ya. Sebulan saja udah selesai itu Al-Mulk, ya. Dan ini menjadi apa? Gancuan, ya, kalau kita misalkan jadi imam ataupun apa itu diusahakan bisa membaca surat Al-Mulk ini, ya. Bahkan MHQ juga Al-Mulk juga, ya, yang dewasa, ya. Masya Allah. Nah, jadi begitu apa dianjurkan bagi kita untuk membaca dan menghafalkan surat Al-Mulk ini. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kitabullah yashfa'u liman yaqra'uhu, ya, wa ya'malu bihi. Bahwasanya kitabullah itu, ya, Al-Quran itu akan selalu memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya dan juga mengamalkan isinya. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil tentang syafaat tadi. Disebutkan syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Ya, bahwasanya, ya, Al-Mulk ini memberikan syafaat kepada seseorang sampai dia diampuni dosanya. Masya Allah, begitu mulia, ya.
Kemudian pelajarannya juga di sini ya, bahwa isbatu azabil qabri. Ya. Bahwasanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya azab kubur itu ada, ya. Dari apa kita ambilnya? Bahwa surat Al-Mulk ini menjadi syafaat. Sejak kapan? Sejak di alam kubur, ya. Di alam barzah itu sudah memberikan syafaat kepada kita. Ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang isbatu azabil qabri ini. Ya, sehingga kita di dalam doa perlindungan kita juga ketika tahiyat ya. Apa tahiyat itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri. Nah, kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Jangan salah baca ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Bukan ya. Tapi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masihid dajjal. Baik, ini hadis yang berkaitan dengan Al-Mulk. Ya, ini yang pertama. Insya Allah beberapa hadis mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada malam hari ini. Berikutnya adalah wa an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Muttafaqun alaihi. Qila kafatahu al-makruha tilkal lailah. Wa qila kafatahu min qiyamil laili. Ya, silakan. Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ada yang mengatakan 2 ayat itu cukup menjadi pelindung dari hal-hal yang tidak diinginkan pada malam itu. Ada pula yang mengatakan 2 ayat itu cukup untuk mengganti qiyamul lail. Qiyamul lail. Iya, insyaallah. Baik. Terima kasih. Ini hadis tentang akhir daripada surat Al-Baqarah. Ini juga tidak kalah fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Apa akhir surat Al-Baqarah ini, Pak? Awalnya apa? Ya, yang kedua berarti amanar rasul. Kalau 3 ayat berarti dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, di sini al-ayataini berarti dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Jadi siapa saja orang yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah ini di waktu malam, ya, maka apa yang diberikan kepada orang tersebut, kafatahu, ya, maka cukup baginya, ya, ayat 2 ayat tadi itu, ya, 2 ayat itu sudah cukup baginya untuk dibaca di satu malam itu. Di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, apa maksud daripada kafatahu itu? Yang pertama adalah kafatahul makruha tilkal lailah. Bisa jadi maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, mencukupinya dari apa yang tidak disenangi atau tidak diinginkan pada malam hari itu. Ya, hal-hal yang tidak disukai akan dijauhkan oleh Allah. Hal-hal yang menjadikan dia itu tidak bahagia
al-makruh, ya, sesuatu yang dia benci, itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu. Ya. Ada juga maknanya adalah kafatahu min qiyamil laili. Ya, ada yang mengartikan bahwa cukup, ya, dia membaca 2 ayat itu saja mencukupi dari berdiri untuk sholat malam. Masya Allah, ya, sholat malam yang menjadi kebiasaan Nabi, bahkan kewajiban daripada seorang Nabi Muhammad SAW, ya, dan sunnah bagi kita, itu terwakilkan dengan membaca 2 ayat ini. Paling tidak, ya, sama dengan istilahnya, dengan surat Al-Ikhlas kemarin, ya. Jadi kalau Al-Ikhlas itu kita baca 1 kali sudah 1/3 Al-Quran. Nah, tapi bukan berarti kita tinggalkan, ya, baca Al-Quran, ya, karena memang secara keutamaan dengan kita baca 3 kali berarti sudah khatam kita Al-Quran, ya. Masya Allah. Jadi maka yang ringan-ringan begitu, inilah yang kita gunakan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu seperti apa pahalanya nanti di yaumil qiyamah. Dan kita tidak tahu, kalaupun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannah. Nah, ketika kita masuk ke dalam surga itu, kita tidak tahu, Pak, dengan perantara amalan yang mana, ya, yang mendatangkan rahmat Allah, kemudian itu yang menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini hadisnya. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tadi disebutkan, pertama adalah bayanu fadli awakhir suratil Baqarah, yaitu menjelaskan bagaimana utamanya akhir daripada surat Al-Baqarah ini. Nanti ada hadis yang lainnya juga. Awakhir suratil Baqarah tadfa'u an sahibiha as-su' wasyarra wasyaitan idza qara'aha minal laili. Jadi dengan kita baca 2 ayat terakhir ini, Allah akan jauhkan kita dari keburukan, kemudian dari gangguan jin dan syaitan, ya, pada malam hari itu. Kapan dihitung malamnya? Ya, tabda'u bi ghurubis syamsi wa tantahi bi tulu'il fajri. Malam itu dihitung dari sejak terbenamnya matahari, berarti dari maghrib, ya, dan berakhir bi tulu'il fajri, ya, dengan terbitnya fajar. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ini juga masih berkaitan dengan suratul Baqarah. Rasulullah SAW, ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Nah, di sebelah kiri saya mungkin kalau ada yang mau baca, silakan. Tayyib, ya. Terima kasih. Di sini matan hadisnya mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan sekali-kali menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, bagaimana ciri-ciri kuburan itu apa, Pak? Sepi, ya. Ya, mencekam, serem. Ya, cuman bedanya kalau kuburan di sini dengan di tanah air itu lebih serem yang di tanah air, ya. Karena ada pohon-pohonnya macam-macamnya. Kalau di sini jinnya nggak berani, Pak. Karena kalau panas ya kepanasan, kalau dingin kedinginan, nggak ada pohon ya di kuburannya. Nah, jadi seperti itu. Tapi ala kulli hal, benang merahnya yang menjadikan sama itu adalah sepi tadi. Ya, kalaupun dia terang, ya,
Kayak di kuburan sini kan terang tuh, masya Allah. Apalagi di Abu Hamur terang Pak ya, bisa bakar-bakar di sana itu. Kalau secara ini kan terangnya. Tapi apa, kuburan itu pada dasarnya di situ yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan itu adalah hal-hal yang sifatnya ibadah mahdoh, itu diantaranya adalah sholat. Ya. Nah, sholat itu bisa tidak kita sholat di kuburan? Ya, karena ada larangannya dalam hadis. Kecuali kalau kita hanya sholat untuk sholat jenazah pada waktu itu. Ya, nah, itu maka dikatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Ya, jangan jadi kubur, sepi. Ya, dan tabiat daripada kuburan itu ya memang sepi di situ, tidak ada ibadah gitu. Karena memang di sana tempat orang dimakamkan, dikubur, ya. Nah, apa yang lain juga, ya. Kita baca Al-Quran, ya, posisinya di mana sebenarnya, Pak? Ya, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, ya. Nah, jadi bukan di kuburan, ya. Makanya dikatakan la taj'alu buyutakum maqabir, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian pelajarannya di sini adalah inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan berlari, ya, dari rumah yang dibaca di dalamnya suratul Baqarah. Nah, jadi kalau kita ambil pelajaran-pelajarannya di sini adalah bahwa di sini menunjukkan fadlu qiraati suratul Baqarah fil buyut. Secara umum surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai fansurna 'alal qaumil kafirin itu dianjurkan untuk kita baca di rumah-rumah kita. Makanya di radio Al-Qur'an itu biasanya jam berapa? Dulu jam 10, sekarang ternyata ada jam 12 ya. Jam 12 baru mulai surat Al-Baqarah itu. Ya. Biasanya kalau pulang dari sini itu mulai surat Al-Baqarah itu jam 10 ya. Kalau sekarang udah jam 10 lain lagi acaranya itu. Ya. Nah, itu ayat hadis ini yang biasa dibacakan dulu di radio itu ya. La taj'alu buyutakum maqabir, ya. Inna syaitana yanfiru minal baitil lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Jadi itu keutamaan daripada membaca surat Al-Baqarah. Istihbabul iktsar minal ibadat wa salatin nafilah fil buyut. Nah, anjuran bagi kita untuk memperbanyak ibadah di rumah. Ya. Baik berupa baca Al-Qur'an, ya, zikir-zikir dan salat-salat nafilah, salat sunnah. Makanya sebaik-baik salat itu di mana, Pak? Oh, nah itu dia di rumah, betul ya. Awalnya Ustaz Sis bilang di rumah, sebaik-baik sholat itu di rumah, baru dikecualikan sama Nabi. Illa al-maktubah, kecuali yang wajib. Nah, berarti menunjukkan bahwa sholat itu perbanyak, sholat sunnah itu di rumah, ya. Dan yang wajibnya baru dikerjakan di masjid. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan, la yajuzus salatu fil maqabir, tidak diperbolehkan salat di kuburan. Ya, li'annaha wasilatun min wasailis syirki wal ghuluwi fi ashabiha. Ya, karena kalau salat di kuburan itu salah satu wasilah untuk sampai kepada kesyirikan atau paling tidak ghulu, berlebihan. Misalkan ada kuburan seorang wali, kita sholat di depannya, ya, maka itu minimal sampai kepada ghulu, berlebihan mengkultuskan kepada seorang wali tadi. Nah, itu diantara hikmah kenapa tidak diperbolehkan sholat di kuburan. Ya, sama seperti hikmah kita dilarang sholat ketika terbit matahari atau terbenam matahari. Nah, karena apa? Di situ simbol daripada kesyirikan itu justru dari situ. Nah, untuk lebih jelasnya bisa melihat video yang baru tadi di-upload ya. Jadi itu tentang hadis
apala yataharra ahadukum fayusalli inda tulu'i syamsi wala inda ghurubiha. Nah, itu seperti itu. Jadi simbol matahari itu kan seperti itu. Orang mengagungkan matahari, maka kita tidak diperbolehkan untuk sholat ketika terbit matahari atau terbenam. Ini ada sholatal janazah, kecuali sholat jenazah. Ya, kalau sholat jenazah maka diperbolehkan kita sholat di atas kuburan itu. Kemudian berikutnya adalah an-nahyu 'anis shalah indal qubur qad taqarrara inda sahabah wa lidzalika nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuj'alal buyut mithlal maqabir la yusalla fiha. Jadi larangan, ya, tadi larangan untuk sholat di atas kuburan itu sudah sejak zaman sahabat sudah ada, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mentamsilkan rumah yang tidak pernah disolati di situ, sama seperti kuburan tadi. Ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan sampai kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, berikutnya kita masuk ke hadis ya yang berikutnya. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnikal ilmu Abal Munzir. Rawahu Muslim. Boleh sebelah kiri saya lagi biar adil. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah, kemudian beliau menepuk dada saya dan bersabda, semoga ilmu itu dimudahkan bagimu wahai Abu Munzir. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ya, terima kasih. Jadi Abul Munzir ini siapa, Pak? Siapa namanya? Masya Allah. Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi Abul Munzir ini adalah kunyahnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, Ubay bin Ka'ab itu nama aslinya. Ya, Ubay. Jadi di sini disebutkan, ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Munzir, adakah engkau mengetahui ayat manakah dari kitabullah, yakni Al-Quran, yang ada besertamu yang teragung? Ya, jadi Nabi menanyakan kepada Ubay bin Ka'ab, apa kira-kira ayat yang paling mulia, ya, yang ada di dalam Al-Quran, yang engkau hafal, yang engkau punya? Kemudian Ubay bin Ka'ab ketika ditanya seperti itu oleh Rasulullah SAW, beliau menjawab apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Kemudian Rasulullah SAW memukul, ya, menepuk, ya, di sini doroba di sini bukan berarti memukul, ya, tapi menepuk, ya. Karena kalau doroba yang artinya menghantam, itu bisa pingsan itu, ya, Ubay. Ya, tapi di sinilah ditepuk, ya, dadanya. Kemudian apa? Liyahnikal ilmu Abal Munzir, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga engkau mudah memperoleh ilmu wahai Abul Munzir. Apa pelajaran dari hadis ini? Ya, pelajarannya adalah manqibatun azimatun li Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat Ubay bin Ka'ab ini di antara sahabat yang sangat mulia, ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beliau karena ilmunya, ya, dan amalnya, ya. Kemudian dari ayat hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa jawazu madhil insan fi wajhihi, boleh seseorang itu memuji, ya, orang lain di hadapannya. Ya, boleh kita puji, ya, orang itu dengan apa saja, dengan catatan apa?
idza amina alaihil i'jab. Ya. Jadi apabila kita tidak khawatir kalau dia dengan dipuji itu langsung apa? Langsung terbang ya, takutnya kalau terbang tuh nggak bisa ditangkap nanti ya. Nah, jadi langsung GR begitu. Nah, kalau kita khawatir dia terlalu bangga, merasa sombong ketika dipuji, maka lebih baik tidak dipuji. Kalau kita anggap biasa-biasa saja dia, ya ketika dipuji, berarti tidak ada masalah kita memujinya. Wa kana fihi maslahatun ka izhari ilmihi wa nahwi dzalik. Ya, lebih-lebih ketika memang ada maslahatnya. Contohnya adalah dengan ya mengakui bahwasanya dia punya ilmu. Kemudian amalnya baik. Nah, jadi pujian itu artinya pujian yang sesuai dengan kenyataannya. Ya. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan berarti bukan pujian. Ya. Nah, itu pencitraan namanya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Berikutnya ayatul kursi a'zamu ayatin fi kitabillahi ta'ala. Fayambaghi hifdhuha wa tadabburu ma'aniha wal amalu biha. Nah, di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwa ayat kursi juga adalah a'zamu ayatin fi kitabillahi ta'ala. Ayat yang paling mulia itu adalah ayat kursi. Jadi kalau dikatakan surat yang paling mulia, maka apa Pak? Surat Al-Fatihah, ya. Kemudian kalau dikatakan ayat kursi, begitu ya satu sisi ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau satu surat yang paling mulia maka suratul Fatihah. Tapi kalau satu ayat saja maka itu adalah ayatul kursi. Nah, jadi demikian. Ya, maka wajib bagi kita untuk menghafalkan ayat kursi ini. Ya, ayat kursi itu berapa jumlah kalimatnya? 10 saja, Pak. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaannya. Nah, hadis yang cukup panjang juga ini menjelaskan tentang apa? Tentang ayat kursi itu. Ya. Masih ada waktu insyaallah untuk kita bahas. Saya baca saja ya insyaallah untuk hadis yang berkaitan dengan dengan ayat kursi ini juga. Ya, insyaallah kita ambil barokah daripada hadis ini juga tentang ayat kursi. Dalam 5 menit insyaallah ya, nanti mungkin terjemahannya juga bisa kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakati Ramadan fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni muhtajun wa alayya 'iyalun wa bi hajatun shadidatun fa khallaitu anhu fa asbahtu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Hurairah ma fa'ala asiruka al-barihah qultu ya Rasulullah syaka hajatan wa iyalan fa rahimtuhu fa khallaitu sabilahu fa qala ama innahu qad kadzabaka wa sayauд fa araftu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فرصدته فجاء يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم أنك لا تعود فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن
qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية أو حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت لا qala dzaka syaitan rawahul Bukhari. Insyaallah. Silakan. Ada yang mau baca? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, saya diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan. Tiba-tiba ada yang datang pada saya dan dia langsung mengambil makanan dengan tangannya. Maka segera saya menangkapnya dan saya katakan, sungguh hal ini akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Orang itu menjawab, sungguh saya ini orang yang sangat membutuhkan dan saya mempunyai tanggungan keluarga yang banyak, sedangkan kemiskinan yang menimpaku sangat berat. Maka dia pun aku lepaskan. Keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan tawananmu tadi malam? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan beban kemiskinan dan keluarga yang banyak. Lalu saya kasihan padanya sehingga saya lepaskan dia. Rasul bersabda, ketahuilah dia telah berdusta dan dia akan kembali. Aku pun tahu bahwa dia akan kembali sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sehingga aku mengawasinya. Pada malam kedua, tiba-tiba langsung mengambil makanan dengan tangannya. Lalu saya katakan kepadanya, sungguh akan saya laporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Dia menjawab, biarkanlah saya karena saya sangat membutuhkan dan saya menanggung beban keluarga yang sangat banyak. Saya tidak akan kembali. Maka saya pun mengasihinya dan melepaskan orang itu lagi. Ketika waktu pagi tiba, Rasulullah pun bertanya pada saya, wahai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat tawananmu tadi malam? Saya menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan kebutuhan dan beratnya beban keluarga, maka saya mengasihinya dan melepaskannya. Rasulullah SAW bersabda, dia telah berdosa kepadamu dan dia akan kembali. Maka saya awal dia untuk yang ketiga kalinya. Orang itu datang dan langsung mengambil makanan. Lalu saya menangkapnya, kemudian saya katakan kepadanya, nanti saya laporkan kepada Rasulullah SAW, dan ini adalah kali yang terakhir kamu pernah mengatakan bahwa kamu tidak akan kembali lagi. Orang itu berkata, lepaskanlah aku karena aku akan mengajarimu kalimat-kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadamu. Saya bertanya, apa itu? Dia menjawab, apabila kamu menuju tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Karena sesungguhnya dia adalah penjaga dari Allah yang akan senantiasa menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga kamu memasuki esok pagi. Maka dia saya lepaskan. Keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan tawananmu tadi malam? Aku menjawab, dia mengaku bahwa dia telah mengajariku kalimat-kalimat yang karenanya Allah memberi manfaat kepadaku. Oleh sebab itu dia saya lepaskan. Beliau bertanya, kalimat apa itu? Aku menjawab, dia berkata kepada saya, apabila kamu menuju tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari awalnya hingga kamu menghatamkan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dia berkata kepada saya bahwa ini satu penjagaan dari Allah akan
salah satu penjagaan dari Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga kamu memasuki esok pagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, ingatlah dia telah berkata benar padamu, padahal ia adalah tukang dusta. Tahukah engkau siapakah orang yang kamu ajak bicara selama 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Saya menjawab, tidak. Beliau bersabda, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Ya, setan ya, masalah. Akhirnya adalah setan. Masyhur sekali sebenarnya hadis ini yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah beliau sendiri, ya, yang didatangi oleh seseorang tadi yang ternyata adalah syaitan. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama adalah fadlu ayatil kursi wa anna qira'ataha tatrudus syayatin. Ya. Ini keutamaan juga ya yang disebutkan tentang bagaimana seseorang ketika dia membaca ayat kursi. Dan ayat kursi ini ya ketika kita membaca ya akan menjauhkan kita dari syaitan, ya, dari setan-setan. Asyayatin, dari jin-jin ya atau setan. Ini pelajarannya dan itu yang disampaikan tadi. Al-hikmah qad yatalaqqaha al-fajir fala yantafi'u bihi. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah al-hikmah qad yatalaqqaha al-fajiru fala yantafi'u bihi. Bisa saja orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang tidak baik mendapatkan hikmah, mendapatkan sebuah kebaikan. Tapi kebaikan itu tidak bermanfaat buat si fajir tadi. Orang yang tidak baik itu. Ya, la yantafi'u bihi. Sehingga wa tu'khadhu anhu fayuntafa'u biha. Ada orang lain yang mengambil hikmah itu dan dia mendapatkan manfaat dari hikmah itu. Nah, ini yang bisa kita ambil dari bagaimana Abu Hurairah dengan jin tadi, dengan syaitan itu. Ayat kursi bermanfaat nggak buat jin tadi? Ya, buat setan itu. Dia tahu ayat kursinya, tapi tidak ada manfaatnya karena dia menolak hidayah itu, dia menolak hikmah itu. Ya, sehingga dia la yantafi'u bihi. Ya, ibarat apa ya? Bunga saja. Bunga itu, lalat itu tidak akan mau mendekat kepada bunga walaupun dia berada di taman bunga. Ya, dia nggak mau. Ya. Sehingga ada madu yang akan datang, ada lebah yang datang yang akan mengambil daripada bunga tadi itu. Nah. Al-kadzab qad yasduq. Ini juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang tadi. Seorang pendusta bisa jadi dia sewaktu-waktu dia akan jujur. Nah, walaupun dikatakan tadi kadzabaka wa saya'ud. Tadi dia berdusta, dia bohong, nanti dia nggak akan bakal datang, tapi ternyata datang lagi. Maka Nabi mengatakan kadzabaka wa saya'ud. Berdua kali, 3 kali bahkan mengatakan demikian. Sehingga dia dikatakan kadzab sudah. Ya, pendusta. Ya. Tapi ada kalanya dia akan jujur, dia akan benar. Nah, ini pelajarannya. Sehingga kalau dia benar, maka kita ambil kebenarannya. Karena Nabi mengatakan tadi, shadaqaka wa huwa kadzub. Ya, ketika diajarkan hal tadi ya oleh syaitan itu, oleh jin tadi, diajarkanlah kepada Abu Hurairah dan beliau mengatakan apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Engkau berkata, dia berkata benar kepadamu, tapi dia adalah pendusta. Nah, ini pelajarannya. Kemudian, qad yatasawwaru syaitanu bi ba'dhi suwar fatamakkana ru'yatuhu. Jadi di antara hal yang bisa dilakukan oleh jin itu adalah memungkinkan dia untuk merubah wujudnya, merubah penampilannya.
Sehingga mungkin bagi seseorang untuk melihat jin tadi. Kalau jin dalam bentuk aslinya, itu orang tidak akan bisa melihat. Tapi jin ketika dia merubah wujudnya, maka memungkinkan untuk dilihat oleh manusia. Sebagaimana Abu Hurairah tadi melihat jin tadi. Ya, dan di sini juga bisa diambil pelajaran ya dari hadis tadi, al-jinnu ya'kulu min ta'amil insi wa yatakallamuna bi kalamihim. Jin itu makannya juga adalah ya dari makanan-makanan yang sama dengan manusia, walaupun ada perbedaannya. Ya, di antaranya kalau jin itu makanannya apa? Tulang-tulang. Ya, sementara kotoran hewan atau kotorannya hewan itu menjadi makanan daripada binatang tunggangan mereka. Ya, sehingga apa saja yang kita tidak baca bismillah di situ maka memungkinkan untuk dia makan. Ya, karena buktinya tadi di antara hadis itu adalah jin tadi mencuri logistik zakat, ya, logistik zakat untuk diberikan kepada keluarganya. Nah, jadi itu. Ya, dan yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang panjang tadi, walaupun ini bukan terakhir, qabulul uzri wasitru ala man yudhannu bihi sidqu. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran dari Abu Hurairah tadi, bahwa boleh kita menerima permintaan maaf, uzur, ya, kalimat uzur daripada orang-orang yang dianggap dia itu jujur, baik. Nah, sehingga itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya, dianggap orang itu tadi benar, maka dimaafkan. Dimaafkan dan tidak diserahkan kepada Nabi. Ya. Hanya saja Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar itu dari wahyu, dari malaikat Jibril, sehingga yang diambil oleh Abu Hurairah adalah zahir daripada jin tadi itu. Ya, karena dia belum tahu kalau dia itu adalah syaitan. Kalau dia tahu ya mungkin udah dari awal kan akan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga disinilah kita bisa mengambil pelajaran qabulul udhr. Ya, kalau ada ya seseorang atau siapa saja yang melakukan kesalahan, ya maka kita maafkan. Ya, wasitru, dan kita tutup aibnya, kesalahan-kesalahannya itu selama aib itu tidak berkaitan dengan maslahat umum. Ya, artinya itu adalah misalkan aibnya adalah aib dia sendiri, maka itu kewajiban kita adalah menutup aib itu. Nauzubillah, misalkan ada seseorang yang berzina, maka hukum Islam itu mengingatkan selama belum ada 4 saksi, ya maka diam itu lebih baik. Bahkan kalau dia menuduh orang, dia sampaikan kebenarannya, walaupun dia sendiri yang melihat, apa yang dilakukan? Fajliduhum thamanina jaldah, akan didera, dia yang dicambuk 80 kali, karena dia tidak membawa saksi, kecuali kalau yang melakukan itu adalah istrinya. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Jadi apabila ada seorang wanita yang berzina, kemudian suaminya mengetahuinya dan dia tidak punya saksi, dia lapor misalkan datang kepada hakim, maka cara dia untuk bersaksi itu bagaimana? Dia bersumpah 4 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah dia melakukan ini, ya, dan mengatakan pada yang kelima kalinya, demi Allah 4 kali dia mengatakan itu, saya jujur, saya benar, persaksian saya benar.
Kemudian kelima kalinya dia mengucapkan demi Allah, bahwa laknat Allah bagiku apabila aku berdusta. Subhanallah. Ya kayak mubahalah. Ya, tapi ini adalah kasusnya adalah ketika di suami istri. Nah, si istri kalau dia mau menyangkal, maka dia mengucapkan sama demi Allah juga, wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Ya. Dia demi Allah, demi Allah, demi Allah suami saya berdusta. Dan yang kelima kali dia mengucapkan demi Allah, ghadaballah, kemurkaan Allah kepadaku kalau aku berdusta. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan itu, sehingga caranya pun ya di ujungnya dengan laknat Allah, dan apa tadi disebutkan murka Allah. Pasti salah satu di antara mereka melakukan yang benar dan satu yang berdusta. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang tentang ayatul kursi tadi. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Apa saja tadi, Pak? Ayat kursi, kemudian Al-Mulk, Al-Baqarah, itu ya. Akhir Al-Baqarah dan Al-Baqarah secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan semuanya insyaallah. Ditambahkan dengan surat-surat sebelumnya, yaitu Al-Fatihah dan 3 Qul. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya dengan surat-surat yang lain insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita dalam ketaatan insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 3 pertanyaan kalau ada yang bertanya ataupun menambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Taif, wah ini agak berat jawabnya ini ya, karena semuanya penting-penting semua ya. Maka kalau memungkinkan adalah dengan cara dicicil ya. Artinya kalau misalkan yang paling memungkinkan untuk dibaca itu kan ayat kursi bisa dibaca setelah sholat 5 waktu. Kapan saja kita baca, setelah 5 waktu itu kita baca. 3 Qul juga demikian ya. Kemudian apalagi Al-Mulk ya bisa kita baca mungkin ba'da maghrib ya, kita baca itu ya, tidak pada waktu tidur ya, itu bisa kita baca seperti itu. Sehingga kalau betul-betul minimalis nanti ya, kalau kita sudah betul-betul capek, biasanya gimana? Apa yang dilakukan, Pak? Bismillah aja sudah kan? Bismillahumma ahya wa bismika amut, minimal itu. Ya, itu bismillahumma ahya wa bismika amut, atau bismillahumma amutu wa ahya. Baru ada lagi doa yang lain, Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya, wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan. Panjang juga itu kan ya, la malja wa la manja minka ilaika illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Banyak. Kalaupun misalkan kita kelelahan, jam berapa tidur, Pak? Kira-kira 9:30. Nah, kalau 9:30 sambil dengar radio aja, karena doa itu biasanya diputar itu. Ya, radio 103,4 itu diputar. Sekarang 9:30 itu sudah diputar zikir tidur. Ya, jadi itu bisa kita dengarkan. Wallahualam, mungkin begitu Pak ya. Tambahkan Ustaz, Sis, Masya Allah. Ya, jadi kita pada pembahasan fadilah Al-Quran itu, jadi Al-Quran itu tidak memberikan kita kesempatan untuk sinis. Jadi kalau kita tidak bisa membaca semuanya, terus diturunkan kadarnya sampai kepada kadar yang paling rendah. Rendah itu apa? Baca Qul Huwallah itu bisa katanya sampai. Sebetulnya itu memberikan kita kesempatan untuk tetap optimis dalam sehari itu harus baca Quran.
Dan kemudian kalau misalnya pertanyaannya itu tentang tadi apa sih yang perlu dibaca ketika tidur, mari yang sesuai ini aja gitu, sesuai kebiasaan. Mana kebiasaan yang paling sering dilakukan sebelum tidur itu sebenarnya. Kalau memang tidak bisa semuanya, la tatutama la yudrakul, la yutrajul. Apa yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Mesti ada yang bisa mewakili. Artinya seperti tadi, kelebihan-kelebihan surah itu hanya memotivasi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Nah, kebetulan tema kita adalah misalnya kayak tadi beberapa ayat itu dibaca memang sebelum tidur. Artinya dari pagi ada kan ayat kursi di setiap penghujung sholat. Kemudian termasuk waktu tidur tadi. Maka nanti karena besarnya pahala itu, besarnya pahala kita mengaji Al-Quran itu tidak kita kelihatan, tidak dilihatkan oleh Allah. Makanya kemudian kita disuruh untuk pilih-pilih. Pilihnya adalah ya kayak tadi, tidak harus satu, tapi mana ini gitu apa? Kita lagi suka baca ini sebelum tidur, ya baca aja. Gitu. Tapi yang paling menjadi ciri khas sebelum tidur itu adalah surat yang pertama kita bahas tadi, 30. Nah itu perlu dibiasakan. Masya Allah. Bacanya di luar sholat bisa dalam sholat. Biasanya habis tidur sholat 2 rakaat baca itu bisa. Masya Allah. Ya, apa? Ya. Kalau melihat hadisnya tadi, ya memang kan secara umum kan, umum hadisnya itu. Minal Quran, ya, salasuna ayah, ya. Jadi bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat, ya. Syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Jadi tidak dijelaskan, tidak dikhususkan waktu tidur. Hanya karena memang pas ya momennya, ya. Dan di dalam hadis-hadis yang lain juga menjelaskan tentang dibacanya adalah di malam hari, ya. Maka itu bisa saja kita baca waktu sholat 2 rakaat boleh, apalagi misalkan niatnya untuk murojaah atau misalkan qiyamul lail, yang enggak apa-apa gitu. Atau menjelang tidur juga kita baca gitu. Wallahu a'lam. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalaupun misalkan kalau tidak satu ayat gimana? Ini juga nih pertanyaan. Kalau tidak satu ayat maka apa yang mewakili kira-kira? Ayat kursi kan satu ayat, Qul huwallahu ahad satu surat, Al-Fatihah satu surat. Kalaupun kayak tadi dikatakan sasis itu ya, kita cari yang paling mudah atau yang paling biasa kita lakukan. Yang itu ada di Al-Quran bukan satu ayat. Apa? Yang kita bahas di kajian keluarga. Ya. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kan setengah ayat itu kan. Ya, karena dia bukan satu ayat. Ya. Dan itu minimal yang kita baca. Supaya apa? Supaya tidak salah berdoa seperti sahabat itu kan. Yang mengatakan apa? Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau memang ada dosa yang menyebabkan aku akan engkau azab nanti di akhirat, segerakan siksanya di dunia. Oh, itu kan doanya menantang gitu kan, agak-agak menantang atau memang pengen disegerakan siksanya. Nah, tapi diajarkan oleh Nabi, baca Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Kita insyaallah. Satu lagi Pak Mansur. Masyaallah. Ustaz ini. Ustaz yang Pak Mansur. tadi apa tentang kubur, la taj'alu buyutakum maqabir. Ya. Jangan jadikan rumahmu sebagai kubur. Itu ada 2 faktor tadi. Iya. Yang menjadikan kubur itu dijadikan pemisalan yang pertama itu adalah sendiri. Jadi ketakutan seseorang, ketakutan manusia itu bergantung pada 2. Satu sendiri, juga gelap. Kalau dua-duanya enggak ini, dia gelap tapi kita rame, kita enggak takut. Kita
terang tapi sendirian tetap takut. Nah di kubur itu dua-duanya ada, maksudnya sendirian dan gelap. yang menyebabkan ketakutan. Nah kenapa kita disuruh baca Quran di rumah itu? Agar dia walaupun kita sendirian, kita seolah-olah ditemani oleh Quran. Walaupun dia gelap dan kita sendirian tapi ada Quran yang kita baca. Coba aja misalnya Bapak hafal Fatihah atau juz 30, mati lampu terus nggak ada orang, Bapak baca aja, insya Allah nggak takut keluar. Nah kita jadi nggak takut. Kenapa? Karena Al-Quran itu digambarkan ada yang menemani. Makanya nanti syafaat di kubur itu adalah ketika kita didatangkan amal kebaikan, katanya kalau tidak salah di Nasahihul Ibad disebutkan di kitab itu, nanti akan didatangkan di dalam hadis itu, dia nanya kamu siapa? Ini amal kamu yang baca saya dulu, ini kamu amalan saya, ini adalah amalanmu dulu itu. Kalau kebalikannya ketika dia amalnya buruk misalnya, kamu siapa? Nah, saya adalah amal burukmu dulu di dunia katanya. Nah, jadi digambarkan kubur itu untuk dihindari dari sifat rumah itu sendirian dan gelap. Masya Allah. Jazakallah khairan, tambahan dari Sis ya, insyaallah. Jadi jangan sampai kita gelap, jangan sampai kita sendiri gitu ya. Oh, insyaallah ini. Untuk yang hadis dari Abu Hurairah mengenai setan yang menganjurkan kebaikan ya, itu bisa terjadi nggak Mbak kita? Bisa. Masa lagi ini apa namanya? Bisikan gaib atau gimana gitu? Ya, dia lagi kepepet aja, takut dilaporin ke Nabi. Jadi saya mau ngasih ini katanya, ngasih berden gitu. Ini saya kasih nih yang bisa nyakitin saya, tapi jangan laporin ke Nabi. Apa? Kamu kalau pengen saya nggak kesini beneran, kamu baca ayat kursi. Kalau kemarin tuh saya bohong, sekarang ini saya beneran kan. Jadi karena dia udah dipegang tangannya, jadi Abu Hurairah kan karomahnya begitu. Jadi dia punya perbendaharaan bagus. Gitu. Jadi ada kisah menariknya itu. Setelah perbendaharaannya diambil, nanti Nabi ngasih yang lain itu. Jadi ada kayak kantung kulit itu. Nah, Nabi bilang, ada perbekalanmu nggak di situ? Ada. Apa isinya? Kurma katanya. Kamu jangan tuangkan kurma itu, kantung kulit. Nanti biar saya ngangkat aja katanya. Ternyata nanti banyak fakir miskin datang, itu diambil aja kurmanya sebagai pengganti tadi itu, jin yang datang itu. Nanti Nabi kasih apa namanya sekantung, diambil dari kantung kulit itu, isinya kurma, cuma 3 isinya, tapi pas Nabi ambil 3 keluar, diambil lagi 3 keluar. Ya, jadi terus kata Abu Hurairah, kantung itu tidak pernah habis sampai ketika Rasulullah wafat, ketemu dengan masanya Abu Bakar wafat, ketemu masanya Umar, ketemu masanya Utsman, kantung itu udah habis dan isinya tetap 3. Ambil, tapi nggak boleh dituang. Nah, ketika terjadi kebakaran gudang yang tadi pernah dimasuki sama jin itu, dia ikut terbakar kantung itu. Itu yang buat kemudian kisah itu jadi lebih menarik. Jadi perbendaharaannya jadi hilang semua. Jadi nggak mungkin terjadi sama orang-orang seperti yang ini ya, kecuali ada yang khusus gitu. Iya. Nggak bisa ya. Makamnya beda. Iya. Kalau bisikan yang begitu, bisikan yang seperti itu biasanya bisikan ini Pak, apa? Justru istidraj itu. Jadi dibisikkan, tapi untuk menyesatkan. Nanti malam bangun ya gitu kan biasanya kan. Saya akan bangunkan kamu tiap malam. Jangan lupa tahajud. Oh itu ada bisikan begitu. Oh ya benar kita bangun. Semangat kita bangun. Kamu baca sholawat ini, insya Allah kamu bisa menyembuhkan orang. Itu dari bisikan kita dapatnya, bukan dari kita atau bukan dari apa. Nah itu biasanya kalau sudah seperti kan biasanya jin yang membisikkan untuk apa? Supaya kita merasa tergantung kepada jin itu. Dan itulah yang sering terjadi apa? Orang-orang kena gangguan itu ya gara-gara itu. Gitu. Nah, ini kalau dibuka nggak bisa ditutup lagi ya pintunya sampai pagi nanti. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam ya.
Semoga apa yang kita bahas malam hari ini memotivasi